Selamat malam, Alken. Oke, halo, selamat malam siapa? Malam juga. Aku bakal memperkenalkan diriku terlebih dahulu. Jadi, halo Alken, perkenalkan nama aku Safa dari Teknik Kimia Universitas Diponegoro Angkatan 2020. Salam kenal. Oke, salam kenal siapa? Mungkin gantian ya, aku kenalin diri aku. Ya, boleh. Oke, jadi halo siapa? Kenalin nama aku Alkenardova, aku dari Matematika Undip tahun 2020, angkatan 2020. Oke, jadi tujuan aku mewawancari kamu ini untuk kayak mengenal lebih dalam tentang usaha yang kamu jalani. Bisa dijelaskan dulu usaha apa yang kamu Oh. jalankan ini? Oke, boleh boleh. Jadi usaha yang aku jalankan saat ini adalah bernamakan PGA gitu. Orang-orang teman-teman dekatku mengenal dengan istilah PGA. Nah, PGA ini merupakan singkatan dari Pagro-Alken. Di mana Pagro-Alken ini semacam apa ya, bisa dibilang itu kayak semacam grup belajar gitu sih, grup belajar untuk mempersiapkan teman-teman mempersiapkan SBMPTN semacam itu. Eh, gitu sih siapa. Berarti usaha kamu ini bergerak di bidang apa ya kalau boleh tahu? Oke, seperti yang aku jelaskan tadi ya, siapa usaha aku kan membantu teman-teman yang untuk mempersiapkan SBMPTN ya. Jadi usaha ini bergerak di bidang edukasi tentunya gitu. Keren banget ya usahanya bergerak di bidang edukasi. Hal yang latar Eh, belakangi kamu ingin buka usaha di bidang akademik ini apa ya? Karena kan kayak sekarang ini orang-orang lebih tertarik di bidang food and beverage, tapi kamu kayak berani untuk buka di usaha bidang akademik. Oke, sorry siapa tadi sinyalku ngedon. Ini ya latar belakang tadi ya. Iya, yang latar belakang Oke, kamu. sebenarnya gini sih. Ini latar belakangnya ini dulu kebetulan aku tuh lulus jalur SNMPTN nih. Aku lulus jalur SNMPTN dan kebetulan aku tuh udah bisa materi SBMPTN. Saat aku kelas 12 itu aku udah nguasain materi SBMPTN sejak aku kelas 11 kebetulan. Jadi makanya pas aku lulus jalur SNMPTN dan aku ngeliat teman-temanku masih berjuang di jalur SBMPTN nih, aku memutuskan kayak aku mau bantu mereka nih untuk apa namanya belajar di materi SBMPTN. Ya singkat cerita akhirnya aku membantu sekitar 20 teman dekatku lah. Jadi kita bikin suatu perkumpulan di grup gitu, grup WhatsApp. Terus tiba-tiba udah tuh dari hari ke hari akhirnya aku cerita ke Twitter, aku cerita kalau aku punya semacam platform belajar di suatu grup dan aku bilang aku kayak ruang guru gitu loh, gitu kan, belajar belajar dan lain sebagainya. Tiba-tiba saat aku tinggal tidur keesokan paginya aku kaget gitu, tiba-tiba Twitterku itu ada sekitar 1.000 retweet yang artinya viral gitu kan, dan sempat juga di notice atau di retweet sama Bang Jehian Panangian Sijabat atau manajer Jermopolin. Nah sejak itulah PGA dikenal banyak orang gitu, dan di situ apa namanya disitulah aku akhirnya mulai membantu banyak orang dan ratusan orang, dan diantara yang mereka itu juga lolos ke PTN-PTN favorit seperti Undip, UB, ITB, UGM, UI, bahkan ada keluar negeri dari orang-orang yang aku bantu itu. Gitu sih Syaf, itu latar belakangnya. Jadi aku emang dasar itu yang ingin membantu, awalnya tuh ingin membantu teman-temanku, tapi akhirnya banyak gitu yang terbantu. Gitu sih. Keren banget ya, Ken. Terus gimana nih cara kamu memasarkan usaha kamu? Kan tadi di awal kamu cerita lewat Twitter dan pasti orang-orang udah mulai tahu nih. Kamu masih menggunakan platform Twitter atau udah mulai dikembangkan lagi nih pasar-pasarnya? Oke, kalau tanya gimana aku memasarkannya, emang target pasar aku tuh emang di Twitter. Kenapa? Karena rata-rata orang yang mau apa ya, orang-orang ambis first yang kita kenal dengan istilah ambis first, di mana ambis first ini merupakan sebutan orang-orang yang ambis untuk mengejar kuliah PTN. Dan pasarku emang di situ karena anak-anak ambis first itu kebanyakan main Twitter, update mereka di Twitter. Akhirnya aku emang incernya pasarnya di Twitter sih. Tapi karena aku udah ada banyak staf kepengurusan gitu, dan udah ada divisi sosial media, terus ada sales marketing, jadinya kita mengexpand atau memperluas wilayah kita, cakupan kita nggak hanya di Twitter tapi di Instagram, di TikTok, terus di platform lainnya gitu. Di LinkedIn kita juga mau membuka sih di LinkedIn gitu sih Chef. Jadi kita nggak cuma di Twitter aja untuk sekarang, tapi masih fokus sih ke Twitter gitu. Instagram kita juga udah kita brand sebagus mungkin sih. Lalu cara kamu menjalankan bisnis ini gimana? Kan di awal kan kamu cerita kamu cuma kerja sendiri, sedangkan sekarang nih kamu udah punya banyak staff-staff yang terpercaya dan yang ahli itu gimana kamu tetap menjalankan bisnismu? Di pandemi ini ya. Iya. Ya, untuk saat ini sih memang karena
situasinya lagi pandemi ya itu memang merupakan salah satu apa ya, tantangan terbesar sih buat kita juga gitu kan. Dan tapi ya mau gimana pun kita harus bisa ngelakuin tantangan itu. Dan ya untuk saat ini sih kita berjalannya masih online sih ya. Eh, dan pandemi ini merupakan suatu tantangan atau hambatan yang emang mencegah kita untuk bisa lebih berkomunikasi secara lebih baik gitu. Tapi alhamdulillah masih bisa sih untuk berkomunikasi via online aja gitu. Jadi kita paling ya via online aja gitu sih, kayak rapat-rapat via online gitu. Menurut kamu di pandemi ini nih menjadikan peluang untuk membesarkan usaha kamu nggak? Maksudnya kan kamu cerita, kamu kan apa-apa pelatihannya dan pemahaman materinya kan melalui video dan itu kan sangat dimudahkan banget dong bagi yang online gini. Menurut kamu gimana nih? Pandemi ini sangat Iya, menguntungkan nggak? sebenarnya pandemi ini bisa dibilang adalah batu loncatanku ya. Gimana PGA ini bisa besar karena emang lagi pandemi, karena emang lagi musim pandemi. Soalnya orang-orang kan bingung ya, mereka nggak bisa buat les secara offline, nggak bisa datang langsung ke tempat lesnya, atau bingung terkendala biaya juga gitu karena orang tuanya di PHK atau sebagainya. Nah mungkin PGA ini bisa menjadi sebuah wadah atau solusi buat mereka yang misalkan keberatan biaya, yang misalkan emang belajar offline terkendala gitu kan, tempat lesnya jauh. Jadi kita via online itu sebenarnya karena PGA hadir via online, mungkin itu merupakan apa ya, kebutuhan juga bagi mereka gitu. Mereka emang lagi nyari nih platform-platform yang online kayak gini gitu. Sebenarnya ini bisa dibilang keuntungan PGA juga gitu, bergerak di pandemi ini. Cuman ya terkendalanya kita berkomunikasinya aja sih antara staf kepengurusan gitu, kadang suka miskomunikasi, misalkan gitu ya, suka miskom karena emang susah gitu kan untuk komunikasi di online gini gitu sih. Mungkin pertanyaan selanjutnya, usaha kamu ini dalam kelayakan ekonomi gimana ya dampaknya untuk masyarakat sekitar kamu? Alhamdulillah sih dampaknya ke masyarakat sekitar cukup bagus sih, terutama untuk orang-orang yang emang membutuhkan sih, khususnya untuk para ambispers ya, kita sebutnya ambispers yang dimana mereka emang ingin tuh ke PTN favorit, di antara mereka pasti terbantu banget gitu kan. Kita juga membantu buat masyarakat yang emang punya anak tapi anaknya itu nggak, orang tua itu nggak bisa membiayai anak-anaknya untuk untuk membiayai anak-anaknya untuk les di tempat yang mahal atau yang mereka tidak bisa menjangkau biayanya, kita bisa membantu itu kan. Dan di sini kita juga menyiapkan suatu program yang namanya program beasiswa untuk orang-orang yang emang terkendala membayar biaya SBMPTN gitu. Kita membuka 2 program, yaitu program untuk donatur beasiswa SBMPTN dan juga program penerima beasiswanya. Jadi ada donatur dan penerima. Jadi harapannya kita bisa juga PGA sebagai wadah untuk menemukan antara orang yang emang ingin memberikan donasi dan juga orang yang berhak untuk mendapatkan donasinya untuk bisa mengikuti SBMPTN gitu siapa. Wow, gila banget ya. Usaha kamu benar-benar membantu segala lapisan masyarakat. Tapi aku Iya. benar-benar kayak takjub gitu. Kamu kan sekarang kan tadi bilang lagi jadi mahasiswa di Fakultas Matematika nih. Gimana tuh kamu memanage usaha kamu sembari kamu tuh juga berkuliah? Gini, kebetulan kalau untuk di tahun 2020 dan 2021 itu memanage usahaku ya. Ya, cara aku mengelolanya, kebetulan tahun 2020 dan 2021 tuh aku kerja sendirian gitu. Aku mengelolanya sendirian, dan di situ aku agak keberatan kan, karena aku harus bagi waktu dengan organisasi, kuliah, dan juga di PGA ini. Tapi aku mikir kayak, aku ini mempunyai privilege bahwa aku ini merupakan mahasiswa matematika kebetulan, dan aku punya teman-teman yang jurusan matematika, sehingga aku bisa nih minta tolong ke mereka buat menjadi tutor gitu, membantuku untuk mengajarkan materi SBMPTN di platform PGA ini. Seperti yang kita tahu kan, PGA ini memang merupakan sebuah platform yang mewadahi para siswa SMA sederajat se-Indonesia untuk bisa mempelajari materi SBMPTN gitu. Jadi di Indonesia ini kita punya kesetaraan peluang yang sama. Rencananya sih gitu. Jadi kita bisa membantu orang-orang lebih banyak lagi. Makanya akhirnya yang awal aku kerja sendirian, aku minta tolong teman-teman MPT aku untuk membantuku gitu buat memajukan PGA ini bersama-sama agar bisa membantu lebih banyak lagi. Gitu sih, Syaf. Jadi teman-teman kamu ini lebih difokuskan untuk menjadi seorang tutor aja atau mereka ada yang bekerja di divisi lain? Kebetulan untuk di tahun 2022 nanti, sekarang sih masih lagi masa persiapan sih. Baru aja mulai grupnya, Dan sekarang ini karena udah banyak yang daftar juga sebagai kepengurusan, di situ kebetulan divisinya nggak cuma tutor aja, udah ada tutor, udah ada brand and designer, sales and marketing, terus ada content creator dan sebagainya. Udah banyak sih divisi-divisinya gitu. Jadi untuk sekarang aku lebih memanagenya lebih mudah karena udah banyak orang-orang yang mau berkontribusi bersama-sama gitu.
Wow, keren banget ya. Benar-benar kayak di kesibukan kuliahnya tetap masih bisa jalanin bisnisnya ya. Iya, alhamdulillah. Oke, mungkin sampai sini aja ya wawancara kita. Aku ingin ngucapin makasih sebanyak-banyaknya buat Alken yang udah meluangkan waktunya untuk wawancara dengan aku. Terima kasih Alken untuk waktunya dan banyak informasi yang bagus banget dari kamu tentang usaha kamu. Semoga sukses ya ke depannya PGA. Terima kasih Syafa, semoga sukses juga dan selalu jaga kesehatan ya.